mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Mahmuda M. Sos. Dengan tema, wawasan kebangsaan dalam penerapan menghargai perbedaan dengan objek observasi keberagaman agama yang ada di Kota Padang. Tujuan dilaksanakannya kegiatan observasi keberagaman agama memiliki berbagai tujuan yang penting, baik dari segi pendidikan, sosial, maupun spiritual. 1. Meningkatkan pemahaman tentang toleransi, berarti mengembangkan sikap saling menghormati terhadap perbedaan yang ada di sekitar kita, baik dalam hal budaya, agama, pandangan hidup, atau gaya hidup. 2. Membangun harmoni sosial adalah proses menciptakan hubungan yang harmonis di antara anggota masyarakat, meskipun terdapat perbedaan dalam hal budaya, agama, suku, atau latar belakang lainnya. Harmoni sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang damai, stabil, dan produktif. 3. Pengayaan pengetahuan dan pendidikan adalah proses memperluas dan memperdalam wawasan seseorang melalui pengalaman belajar yang beragam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan, dan karakter individu, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan hidup dan berkontribusi pada masyarakat. 4. Meningkatkan pemahaman tentang toleransi, berarti mengembangkan sikap saling menghormati terhadap perbedaan yang ada di sekitar kita, baik dalam hal budaya, agama, pandangan hidup, atau gaya hidup. Lokasi pertama kali yang dikunjungi adalah FKUB Padang adalah daerah dengan multi etnis dan multi agama. Latar belakang berdirinya FKUB. 1. Alat kelengkapan negara, yang terdiri dari beberapa komunitas umat beragama untuk menampung aspirasi dan inspirasi supaya tidak terjadi konflik sosial, ekonomi ataupun politik, mensejahterakan, memberikan kebebasan untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing. 2. Lahirnya Peraturan Menteri Agama dan Luar Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadah. 1. Dasar pembentukan FKUB. FKUB dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten kota. Tujuan utamanya adalah memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama di tingkat daerah. 2. Keanggotaan FKUB. Keanggotaan terdiri dari perwakilan setiap agama yang diakui di Indonesia, dengan jumlah anggota sesuai agama yang ada pada suatu lokasi. 3. Tugas FKUB. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menyampaikan aspirasi umat beragama kepada pemerintah daerah, memberikan rekomendasi tertulis mengenai pendirian rumah ibadah, meningkatkan toleransi dan menyelesaikan potensi konflik keagamaan. Terdapat 6 agama yang dianut oleh masyarakat yang tinggal di Kota Padang yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Agenda FKUB. 1. Melakukan temu tokoh lintas agama, dialog antar pemuda. 3. Melakukan kunjungan ke rumah ibadah. 4. Persatuan olahraga lintas agama, etnis menampilkan masing-masing budaya yang dimiliki, pertandingan seni lukis. 2. Vihara Buddha Warman Buddhist Center merupakan tempat ibadah umat Buddha yang didirikan sejak tahun 1963. Arsitektur, patung Buddha, stupa atau menara kecil berbentuk lonceng. Suasana tenang dengan warna dominan kuning, emas, dan putih. Interior, ruang meditasi dengan altar Buddha. Lonceng besar atau drum sebagai penanda waktu meditasi. 1. Kegiatan ibadah dalam agama Buddha. Meditasi, praktik utama Buddha, bertujuan untuk mencapai ketenangan batin, samatha, dan pemahaman mendalam vipassana. Bersembahyang di vihara, umat Buddha datang ke vihara untuk menghormati Buddha, Dhamma ajaran, dan Sangha. Puja bakti, kegiatan yang melibatkan persembahan bunga, dupa, dan lilin di altar Buddha sebagai simbol penghormatan. Pembacaan parita, melantunkan doa atau mantra dari kitab suci, seperti Dhammapada atau Tipitaka, untuk mendatangkan berkah dan perlindungan. 2. Perayaan Hari Besar.
Hari Waisak, makna, merayakan 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan Bodhi, dan wafatnya parinirvana. Maga Puja, makna, merayakan pertemuan 1250 arahat murid yang telah mencapai pencerahan tanpa undangan, mendengarkan ajaran Buddha. Asada Puja, makna, memperingati Buddha Gautama memberikan khotbah pertama kepada 5 muridnya di Taman Rusa Isipatana, yang menandai pembentukan sangha komunitas monastik. Katina, makna, merupakan kesempatan bagi umat untuk memberikan dana kepada para biksu setelah masa fasa retret selama musim hujan. Uposata, makna, hari untuk merenung dan memperbarui komitmen spiritual, baik bagi biksu maupun umat awam. 3. Frekuensi ibadah. Tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah ibadah dalam agama Buddha. Umat dapat beribadah sesuai kebutuhan spiritualnya. Biasanya umat Buddha beribadah secara rutin pada hari-hari tertentu, seperti hari Uposata, hari perenungan keagamaan, atau pada waktu-waktu tertentu di vihara. 3. Siapa yang disembah dalam agama Buddha? Dalam agama Buddha, tidak ada konsep menyembah seperti dalam agama teistik, agama yang memiliki Tuhan personal. Umat Buddha menghormati Sang Buddha sebagai guru yang telah mencapai pencerahan dan memberikan ajaran untuk membebaskan diri dari penderitaan. Penghormatan juga diberikan kepada Dhamma ajaran dan sangha komunitas biksu dan biksuni. Agama Buddha menekankan pada pengembangan batin dan perbuatan baik, karma baik sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati dan nirvana, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. 4. Makna bendera Buddhis. Biru sama dengan bakti, kuning sama dengan kebijaksanaan, merah sama dengan cinta kasih, putih sama dengan suci hati dan pikiran, jingga sama dengan semangat. 3. Kelenteng Si Hen Kiong merupakan tempat ibadah umat Konghucu berdiri pada tahun 1841. Arsitektur, dominasi warna merah dan emas, simbol keberuntungan dan kemakmuran. Patung naga, burung phoenix, dan dewa-dewi di gerbang dan atap, lampion merah yang tergantung di sekitar bangunan. Interior, altar utama dengan patung dewa-dewi seperti Dewa Guan Yu atau Dewi Kuan Yin. Meja persembahan dengan buah, kue, dan dupa, lonceng atau genderang yang digunakan saat doa. Dalam agama Konghucu Konfusianisme, sosok yang disembah, Tian Tian, Tuhan Yang Maha Esa dalam kepercayaan Konghucu. Tian dianggap sebagai pencipta dan sumber nilai-nilai kebajikan. Leluhur, menghormati leluhur adalah bagian penting dari tradisi Konghucu. Ibadah kepada leluhur dilakukan sebagai bentuk bakti keluarga. Kebajikan, Dao, prinsip moral yang menghubungkan manusia dengan kehendak Tian, seperti keadilan, kebenaran, dan harmoni. 2. Kegiatan ibadah. Ibadah di kelenteng dilakukan di tempat ibadah yang disebut kelenteng. Di sana, umat mempersembahkan dupa, makanan, dan doa kepada Tian serta leluhur. Ritual leluhur, kegiatan seperti membersihkan makam leluhur Cheng Beng, mempersembahkan sesaji, dan mengadakan doa di rumah atau di tempat pemujaan keluarga. Ibadah harian, umat bisa berdoa di altar rumah, menyampaikan rasa syukur dan harapan kepada Tian serta leluhur. 3. Perayaan keagamaan. Imlek Tahun Baru Cina merupakan bentuk syukur kepada Tian dan doa untuk kebahagiaan di tahun mendatang. Cheng Beng King Ming, ziarah makam leluhur. Hari lahir Nabi Kongzi. Konfusius memperingati kelahiran Nabi Kongzi sebagai tokoh moral dan filsuf. 4. Frekuensi ibadah. Harian, umat dapat berdoa secara individu di rumah atau kelenteng kapan saja. Bulanan, beberapa keluarga melakukan ritual rutin kepada leluhur pada hari-hari tertentu, biasanya awal atau tengah bulan menurut kalender Cina. Tahunan, terdapat perayaan besar seperti Cheng Beng dan Imlek yang menjadi waktu khusus untuk beribadah. Ibadah dalam agama Konghucu tidak hanya merupakan praktik keagamaan, tetapi juga mencakup meningkatkan kebajikan pribadi melalui penghayatan nilai-nilai seperti Ren kemanusiaan, Yi keadilan, dan Li kesusilaan. Menjalin hubungan, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan Tian. Pentingnya keberagaman yang ada di Kota Padang.
1. Membentuk identitas kota yang inklusif. Keberagaman agama di Padang mencerminkan semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu. Harmoni budaya dan agama, kombinasi adat Minangkabau dengan prinsip Islam menjadi identitas khas, namun masyarakat tetap terbuka terhadap agama lain. 2. Mendorong kerukunan dan toleransi. Keberagaman ini melatih masyarakat untuk saling menghormati keyakinan dan ritual agama lain. Toleransi yang dijaga dengan baik dapat mencegah konflik yang muncul akibat perbedaan keyakinan. 3. Memperkaya kehidupan sosial dan budaya. Perayaan seperti Idul Fitri, Natal, Imlek, dan Waisak memberikan warna tersendiri bagi kehidupan kota. Warisan budaya berbagai tempat ibadah dengan ciri khas tersendiri. 4. Memperkuat solidaritas dalam keberagaman. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Keberadaan FKUB di Padang membantu menjaga dialog antaragama dan mempererat solidaritas. 5. Menjadi contoh bagi daerah lain. Pendidikan tentang keberagaman agama yang diterapkan di sekolah-sekolah menjadi bekal penting bagi generasi muda. Saran dalam kegiatan ini, mungkin di lain waktu kita bisa kembali lagi melakukan observasi serupa dengan mengunjungi ke 6 rumah ibadah yang ada di Kota Padang.